Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga shalom Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan ibadah ini di rumah. Bagaimana kabarnya saat pagi hari ini? Semua kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jika kita ada hingga saat ini minggu ketiga daripada bulan Januari di tahun 2022. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita masih boleh bertemu saudara-saudari kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau pergunakan waktu yang ada dengan baik. Mari sama-sama kita pergunakan kesempatan ini. Kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita menyembah Tuhan. Kita boleh pergunakan dengan baik. Kita berikan waktu kita hanya beberapa jam ke depan untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita minta hadirat Allah biar kiranya Tuhan mengurapi setiap kita. Biar ibadah kita ini bukan ibadah yang biasa saja, tapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kita. Sesuatu yang baru Tuhan boleh kerjakan. Sehingga engkau yang sakit engkau boleh disembuhkan. Engkau yang berbeban berat engkau boleh dipulihkan. Dan engkau yang putus asa, penghiburan, pengharapan yang baru Tuhan boleh berikan. Percayalah bahwa Dia Allah yang mengasihi engkau. Dia Allah yang mengasihi saya dan yang mengasihi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mengangkat suara kami masuk dalam hadirat-Mu. Berkenanlah Tuhan atas setiap pujian kami. Berkenanlah Tuhan atas setiap penyembahan kami. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami teduhkan hati kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh,
pujian hanya bagimu. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami tinggikan lewat penyembahan kami. Terpujilah Engkau Raja kami di tempat yang maha tinggi. Allah pencipta langit dan bumi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Kita mau angkat suara kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian harunya, nyanyi baginya sang Raja. Hati Allah
Engkau ingin menari buat Tuhan, menari sekarang kau ingin melompat jangan jahit-jahit. Ketika memuji Tuhan itu lepaskan rohmu, lepaskan semangatmu dan melompatlah. Menarilah kepada Tuhan seperti Daud, menari-nari meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, oh kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan, oh oh oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan kami. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, oh kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti Engkau yang bisa melompat-lompat. Katakan, oh oh oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, datanglah dan berkata, Tuhan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan, oh oh oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaik. Okay, everybody jump, hey. Belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sukacita Allah terus melimpah bagi kita. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Apapun sakitmu, apapun masalahmu, apapun problemamu, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Sekalipun itu mungkin susah, tapi jika kita terus ada di dalam Tuhan, teruslah andalkan Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami teduhkan hati kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau tenangkan jiwa kami dalam hadirat-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh terus dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh.
percaya sejakmu Tuhan sungguh sempurna ajarku, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Sama-sama bangkit berdiri katakan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku, ajarku kepada hambanya sepersilakan semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, kami menyembahmu, kami mengagungkanmu, Tuhan kami yang baik, Bapa yang mulia. Engkau baik, Engkau mulia. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kinarabarabase. Haleluya, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau
baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap menanti janjimu. Sampai ku dapat kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Katakan lagi sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia di janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia, ku melayanimu. Dengan lembut kita katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kita katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabba, 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 Rabba. Ya terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun, sepanjang hari. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh sehat, keluarga kami. Kami tahu itu semua karena kebaikan, karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyembahan yang indah yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami boleh memuliakan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Bapa yang baik, kalau ada hal yang tidak baik, yang kurang menarik dalam hati-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami hamba-Mu siap untuk berubah setiap hari, setiap saat. Kami mau hidup kami ini tidak menjadi cakap hanya di sini, tapi menjadi cakap juga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakmu yang tunggal. Kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang boleh ada di tempat ini dan juga yang ikut menyaksikan live streaming. Tuhan memberkati kita semua. Dan ini kita memasuki minggu ketiga, ya. Gak terasa gitu saudara, di tahun 2022 ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga saudara. Dan kalau kita flashback ke atas hidup kita, itu merupakan satu hal yang luar biasa. Bagi saya luar biasa saudara, luar biasa. Makanya pada saya sampaikan lagu pujian tadi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Karena banyak orang saudara tidak setia di akhir hidupnya. Banyak orang saudara tidak lagi setia di masa-masa dia menarik terakhir kali napasnya. Kenapa? Karena banyak hal, karena kecewa, karena keadaan, kecewa, karena apa yang didalami dalam hidup ini. Ya, terkadang kita itu juga bisa menyerang kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi tidak ada alasan untuk kita. Kalau kita sudah berkata, aku mengasihimu Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi doa kita, iman kita sampai akhir hidup kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, hari ini banyak kita khawatir akan kehidupan kita. Banyak fokus kita karena kekhawatiran kita, karena keadaan kita yang begitu menekan, dunia ini yang begitu menakutkan bagi sebagian orang. Tentu ada juga baginya dunia ini merupakan suatu kenikmatan. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita menjalani hidup ini, sebenarnya hidup ini menakutkan dan mengerikan. Saudara. Kadang saya juga berpikir, kenapa Tuhan? Saya Tuhan izinkan hidup di dunia ini. Dan sampai sekarang Tuhan belum menjawabnya. Tetapi ada satu jawaban yang Tuhan kasih pemahaman ke saya. Tuhan tidak sampaikan secara audible kepada saya. Tetapi secara pemahaman bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita yang mau menerima panggilannya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memanggil kita tidak untuk main-main, saudara. Seperti kemarin ada khotbahnya itu Elsa, bukan khotbah sih ya, pembukaannya di sekolah minggu. Ngapain adik-adik kita dipanggil Tuhan? Main-main? Ya enggak lah. Tuhan panggil kita enggak main-main, saudara. Enggak untuk ecek-ecek. Adalah kok saya panggil si Lone. Enggak. Tapi Tuhan serius memanggil kita. Dia pasti punya rencana. Dia pasti punya planning untuk hidup kita. Enggak hanya untuk biasa-biasa, saudara. Pasti luar biasa. Bukan menurut kita, tetapi menurut Tuhan. Tetapi kita seringkali membuat hidup kita menjadi main-main. Karena kita anggap panggilan kita itu tidak nomor satu, saudara. Kalau kita buat panggilan kita serius dalam hidup kita, maka kita akan mengetahui bahwa panggilan Tuhan, kita ini menjadi orang percaya, kita ini menjadi orang yang bisa mengenal Tuhan, bahkan kita bisa melayani pekerjaannya. Itu merupakan satu hal yang luar biasa, di mana Tuhan membawa kita bisa hadir di sini. Tidak main-main. Tuhan tidak mau main-main, saudara. Dia tidak suka bercanda-bercanda dengan panggilannya terhadap kita. Nggak tahu mungkin Tuhan bercanda dalam hidup kita. Kita menganggap bercanda. Itu pribadilah kita. Tetapi Tuhan memanggil kita, membawa kita
masuk kepada rencananya, memanggil kita menjadi anaknya. Enggak main-main. Dia enggak sedang main-main. Tapi dia sedang serius untuk membentuk kita. Supaya kita menjadi tempat, menjadi model, menjadi panutan bagi dunia ini. Sebab kita inilah garam dan terang dunia. Tetapi saudara kasih Tuhan, banyak sekali di antara kita anak-anak Tuhan yang tidak serius terhadap panggilan itu. Walaupun dari awal kita sudah mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tetapi habis itu kita lupa lagi akan lagu itu. Dan kita kembali kepada dunia kita. Bahwa dunia inilah yang lebih menarik dalam hidup kita daripada pemanggilan Tuhan terhadap kita. Banyak orang, saya menemukan orang-orang kita Kristen, saudara kasih Tuhan, menganggap bahwa panggilan Tuhan itu main-main dalam hidup. Karena ada masalah, karena ada persoalan, karena ada ekonomi yang kurang, karena keluarga yang mengganggu, maka dia fokus ke sana dan tidak menjadi fokus lagi kepada panggilan Tuhan. Artinya gimana? Dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa panggilan Tuhan itu tidak serius. Saudara kasih Tuhan, perjalanan kita bersama dengan Tuhan, terkadang kita melihat Tuhan secara seperti tidak menolong kita, tidak memberikan solusi terhadap persoalan. Saudara, kita sedang salah menganggap ini. Sebenarnya Tuhan serius kok untuk menolong kita. Saudara kasih Tuhan, dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25, di sana Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul perikopnya itu hal kekhawatiran. Tetapi saya membahas ini bukan kepada kekhawatiran, tetapi kepada fokus, saudara kasih Tuhan. Jadi apa itu fokus? Fokus adalah di mana kita mengerjakan yang prioritas itu adalah hal tersebut. Kalau fokus kita kepada pekerjaan, contohnya berarti fokus kita keseriusan kita terhadap pekerjaan ini. Saudara kasih Tuhan, kita baca sama-sama dalam Matius 6 ayatnya yang 25 sampai ayatnya yang ke-33 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan berlebih dahulu mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, ayat yang terakhir ini merupakan fokus utama kita, saudara. Yaitu cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saudara kasih Tuhan, banyak sekali kita ini
Yang saya katakan tadi, fokus kita menjadi berbeda walaupun kita sudah dipanggil Tuhan. Contohnya bagaimana? Fokus kita menjadi kepada hal-hal dunia ini. Terhadap apa? Terhadap makanan, terhadap pakaian kita, terhadap kebutuhan hidup kita. Padahal kita sudah dipanggil Tuhan. Apakah tidak boleh? Ya boleh. Tetapi banyak orang, saudara kasih Tuhan, menjadi fokusnya kepada hal-hal tubuh, kehidupan, keluarga, dan lain-lain. Sehingga lupa terhadap panggilannya, terhadap kerajaan Allah. Fokus itu. Maka saudara kasih Tuhan, ada istilah mengatakan kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Kalau ada orang yang bekerja, kerja holik. Dia kerja terus. Sibuk bekerja. Bukan tidak boleh, saudara. Tetapi melupakan panggilannya. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Jadi lupakan itu. Kenapa? Karena kesibukan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau fokus kita sudah tidak lagi kepada satu, maka kita menjadi tidak serius. Bukan Tuhan tidak mau mencari kerajaan Allah, itu bukan berarti kerajaan Allah belum kita temukan. Dalam kata aslinya mencari kerajaan Allah di sini artinya mengutamakan pekerjaan Tuhan, mengutamakan fokus kerajaan Allah. Maka saya katakan saudara kasih Tuhan, walaupun kita anak-anak Tuhan, kita masih sibukkan dengan hal-hal ini. Besok mau kita makan apa? Besok kita mau ngapain? Sehingga kalau dalam rumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran. Bukan saja pertengkaran, bahkan bisa menjadi perceraian. Padahal anak Tuhan. Kenapa bercerai? Tidak cocok lagi. Cocoknya nggak kenapa? Berantem mulu. Kenapa berantem mulu? Ya, karena ekonomi suami yang mulai lemah atau istri yang mulai lemah. Akhirnya sampai di sini, sayonara. Padahal kita ini adalah anak Tuhan. Kita khawatir besok mau ngapa? Anak kita masih kecil, tapi kita pikirkan dia kuliah di mana? Kuliah di Harvard atau di Hirpat? Halo, dia belum jalan loh. Dia masih Istri saya pernah seperti itu. Mima waktu kecil, dia bilang nanti Mima akan sekolah di Singapura. Singapura aja biar mamanya bisa bolak-balik ke sini. Astaga, saya bilang. Dia masih kecil, mah. Dia udah pikirkan. Bagus sih. Kalau saya tidak mau anak saya jauh-jauh dari saya. Karena saya tahu bagaimana rasanya jauh dari orang tua. Waktu SMP, saya sudah disekolahkan jauh dari mama saya. Saya tahu rasanya, rindunya. Sehingga banyak hal negatif yang saya lakukan terhadap karena hal itu. Maka saya pingin anak saya dekat saya juga. Tapi kalau suatu saat ada perubahan, saudara kasih Tuhan bukan tidak boleh. Boleh. Tetapi mari dulu, pernah gak sih kita pikirkan, Tuhan apakah rencanamu dalam hidupku ini? Atau hanya gini-gini aja Tuhan? Kita tidak pernah mau memikirkan kerajaan Allah itu. Biarlah, itu hanya tugas pendeta itu. Itu tugas diakonia, dia tugas WL, tugas pemain musik. Enggak. Di sini enggak dituliskan, saudara. Tetapi banyak kita fokus kita kepada hal-hal itu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, pasti ada hal banyak yang kita bisa nikmati. Saya kesaksian sedikit di tengah-tengah pandemik.
Malah istri saya dipromosikan jabatannya naik. Ada orang yang di PHK gak punya pekerjaan. Saya mengimani apa yang dikatakan oleh Abraham dan Lot. Pada saat Lot memilih tanah yang subur, Abraham pergi memilih tanah yang tidak subur. Tapi malah Abraham yang diberkati. Hidup kita bukan tentang kita, saudara. Tapi hidup kita tentang Tuhan. Bolehkah kita merancangkan hidup kita? Boleh, sangat boleh. Tetapi apakah kita pernah persoalkan juga pemanggilan kita itu, pemilihan pekerjaan kita itu dengan Tuhan? Jangan lebay Pak. Loh, kita ini anak Tuhan, saudara. Kemarin saya nonton vlognya Judika. Kebetulan muncul di Instagram, saudara. Tiba-tiba dibeli motor, motornya jadi 5. Saudara boleh lihat di YouTube-nya itu. Dan istrinya marah-marah karena tidak izin dulu ke istrinya. Dia beli motor satu lagi. Marah-marah. Saudara, bayangkan kalau kita Tuhan, kita ini Tuhan. Tiba-tiba kita bilang kita ini milik. Ada orang mengatakan, aku ini milikmu Tuhan. Loh, Tuhan itu Allah yang pencemburu loh. Kadang kita berpikir gini, Tuhan kan Allah pencemburu hanya di PL. Loh. Terus di PB gak cemburu lagi? Enggak. Kenapa? Ya buktinya orang bebas berbuat apa-apa, diam aja dia. Ya. Kalau di PL, orang salah langsung dibunuh, langsung mati. Tapi kalau di PB, Tuhan diam-diam aja tuh, ada orang berbuat jahat, sesuka hatinya. Tetapi seolah-olah dia panjang umur tiap tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, gitu kan. Kalau lagu Indianya kan gitu kan. Ada happy birthday-nya gitu. Lihat. Secara kesentuhan jangan salah. Memang hukuman itu di PL langsung. Tetapi di PB penghukuman itu seperti ada ditunda. Nanti pada saat penghakiman. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Disitulah penghakiman itu akan terjadi. Saudara. Maka semua yang bernapas. Semua yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia khususnya. Akan dihakimi menurut perbuatan. Disitulah nampak apa yang kita kerjakan. Apa yang sudah kita kerjakan. Maka dunia ini seperti seolah-olah tidak bertuan, saudara. Seperti hutan yang lebat. Tidak bertuan, suka-suka hati kita. Mau kita tebang pohonnya gak ada yang marah. Mau kita ambil pohon jambunya sesuka hati, tidak ada yang marah. Suka-suka hati kita. Tetapi nanti pada saat penghakiman, disitulah kita semua akan dihakimi, saudara terkasih. Itu bedanya. Bukan berarti orang-orang yang jahat itu tidak dihakimi. Nanti pasti menghakimi. Kalau dia bisa lepas dari hukuman dunia ini nanti. Maka ada meme mengatakan dimohon bersabar. Gitu. Itu apa? Meme Pasca itu. Pada saat KPK dulu ya. Pada saat demo. Dimohon bersabar gitu kan. Sabar. Setelah kesempatan Tuhan. Maka hari ini kita belajar tentang fokus. Kita ini milik Tuhan, saudara. Kalau kita masih memikirkan besok makan apa, bukan berarti kalau kita nggak pikirkan besok makan apa kita nggak kerja, tetap kerja. Tapi jangan kita berpikir seperti orang-orang dunia ini, saudara. Saya pernah menemukan orang, saudara, kalau tidak ada uang di kantongnya, dia stres. Ampun. Wah, itu bisa, kalau mungkin ada kucing, bisa kucing ditendang. Wah, kalau ada meja, kalau mejanya lembut mungkin ditendang. Tapi karena mejanya keras, takut kalah sama kakinya, maka dia ditahan. Kalau diganggu, wah bisa ngeri sekali, marah. Kenapa? Kenapa sih marah-marah? Karena gak punya uang. Seperti kalau tanya Mima, kenapa kita gak ke mall? Karena kita gak punya uang. Itu memenya Pak Prabowo. Lagi musim kan sekarang itu. Kenapa kita tidak pergi traveling? Tanya Pak Prabowo. Karena kita gak punya uang. Ya kan? Kalau tanya Mim, kenapa kita di rumah saja? Karena kita gak punya uang. Secara kesam Tuhan,
seperti itu. Padahal kita percaya setiap minggu beribadah, angkat tangan, memuji Tuhan. Ikut Zoom juga ibadah. Tetapi khawatirnya minta ampun. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita punya anak, tahu bagaimana kalau anak kita khawatir, bagaimana kita melindungi dia. Tahu banget. Saya punya anak Yohan, namanya mamanya suka banget takutin dengan pik hitam gitu. Karena ada kalau di Papua itu yang ngasih jadi center kelas itu orang-orang yang dihitam-hitami gitu. Jadi anak takut. Maka kalau lihat itu dia nangis. Makanya tengok mah tiba-tiba malam-malam mau tidur, "Pak, takut Pak, pik hitam." Apa di sini? Bobo, dia tenang. Seperti itulah Bapak kita, Bapak surgawi. Ada lagu mengatakan seperti Bapa sayang anaknya, demikian. Gimana lagunya? Mengasihiku, kau jadikan biji matamu. Aduh lupa lagi. Tuh, udah lama nggak nyanyi lagu itu kayaknya jadi lupa. Bapak itu sayang kepada kita. Dia pelihara kita. Pada saat kita saudara kasih Tuhan mengatakan, aku mengasihimu, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Artinya ada satu perjanjian di antara kita dengan Bapa surgawi, dengan Tuhan. Ada satu perjanjian. Maka pada saat perjanjian itu kita ucapkan, Tuhan akan katakan, aku akan memelihara kehidupanmu. Dan kita akan mengatakan, aku akan turut apa yang kau kendaki. Itu namanya perjanjian. Covenant. Tuhan memelihara kita segala kehidupan kita. Tetapi juga sebagai perjanjiannya kita juga harus taat dan fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Sebagai tanda kita berjanji kepada Tuhan. Maka pada saat perjanjian itu kita ditepati. Harus ada. Karena satu orang tidak menepati. Itu menjadi satu masalah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan katakan lihat bunga bakung di ladang. Bagus. Saudara bunga bakung itu ada di Israel saudara. Jadi kalau bunga bakung ini dia bisa tumbuh pagi-pagi, nanti sore dia mekar. Tumbuh bagus, indah, tapi nanti sore dia layu. Tuhan katakan kalau itu saja Tuhan pelihara. Saudara tahu enggak? Harga burung yang dikatakan di sini adalah burung-burung langit. Yang dikatakan burung langit ini saudara kasih Tuhan. Saudara tahu nggak? Kalau di Indonesia itu burung, kalau di kampung itu burung apa namanya? Burung silopak gitu. Itu kalau burung silopak itu nggak ada harganya itu. Betul nggak? Kan? Kalau di kampung kami dulu kalau nanam padi ya, burung silopak itu sering dapat di di jaring, karena kita buat jaring sekitar padi itu supaya mereka jangan datang rame-rame menyerbu dan akhirnya panen batal. Nanti bisa nampak apa di situ. Itu harganya murah sekali. Kalau dijual pun nggak laku itu. Beda dengan burung-burung yang sekarang diperlombakan. Nah, saya nggak ngerti sih ya burung-burung gitu. Itu mahal gitu. Itu masuk di sini burung itu, burung seperti silopak itu, nggak ada harganya itu. Tuhan pelihara. Apalagi kita ini saudara, yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan dia. Bahkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Di mana kita telah merayakannya. Dikorbankan untuk kita. Wah. Saudara kalau gak belum punya anak, si Ito ini baru punya anak. Tahu saudara bagaimana rasanya? Anaknya satu-satunya dikorbankan. Saya kemarin pulang ke Medan, hanya 4 hari anak saya udah teriak-teriak. Saya juga gak betah. Papa pulang, ada yang sakit juga. Aduh, gimana Tuhan, Bapa Surgawi yang memberikan anaknya yang tunggal untuk kita dan disalibkan. Wah, bagaimana kasihnya kepada kita, itu luar biasa saudara. Maka kalau dia anaknya sendiri pun dikorbankan untuk kita, masakan hidup kita ini
tidak dipelihara oleh dia. Ini hal receh. Kalau istilah sekarang dalam hidup kita ini. Anaknya dikorbankan. Maka kalau hidupmu saat ini masih morat-marit, susah payah. Ekonomi masih morat-marit, susah payah. Nikmati saja itu, saudara. Karena itu membawamu menjadi obat bagi jiwa kita. Di mana kita bisa semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, kalau fokus kita hari ini kepada hal-hal dunia ini, hal-hal yang menakutkan kita, mari kita ubah hari. Tuhan pelihara kita. Berilah fokus kita kepada Tuhan, kepada kerajaan. Biar kerajaannya kita utamakan terlebih dahulu. Jangan kita disibukkan dengan hal-hal dunia ini. Karena dunia ini semakin hari semakin sibuk terus. Dunia ini gak habis-habisnya, saudara. Di dunia ini banyak yang perlu, yang masih banyak menarik hati kita. Banyak sekali. Banyak. Dan gak habis-habisnya. Terkadang kita fokus kepada dunia. Terus, fokus. Akhirnya kita tidak tahu. Udah mulai sakit-sakitan kita. Ya, aku harus ikut Tuhan nih. Ya ikut Tuhan. Bertobat nih. Tapi aku mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Wah, udah gak bisa nih. Udah encok. Ya kan? Ayo Pak, pelayanan Pak. Mendoakan orang sakit. Maaf ya Bu, encok saya kumat. Gitu kan. Pak, boleh gak melayani hari Minggu? Maaf Bu, kepala saya, vertigo saya udah sakit-sakit. Udah gak bisa lagi. Karena selama ini fokusnya kepada dunia. Maka saya melihat kalau ada artis-artis gitu ya. Udah mulai tua melayani Tuhan. Tapi waktu suaranya bagus. Wah dia mantap sekali. Mantap sekali dunia. Tapi kalau udah mulai suara udah nada dari nada C turun. Nada G. Bayar berapa oktav turun. Baru melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Turun lagi dong. Kenapa? Suara saya udah gak nyampe. Ya kan? Padahal dulu waktu masih jaya-jaya aja. Masih bisa naik 3 oktav. Naik lagi. Di G. Naik lagi. A. Naik lagi. A. C. E. Ya pas. Hidup ini. Tapi udah mulai peot. Hidup ini adalah kesempatan. Udah gak maksimal. Ya kan? Maka saya melihat kalau Glorious bisa melayani. Wah, saya senang lihat. Karena di masa muda dia. Masa dia bertumbuh, dia mau melayani Tuhan. Wah, semoga dia terus sampai akhir. Sampai akhir. Ya Glo ya. Ku menutup mata. Ku tetap setia. Menanti janjimu. Orang seolah-olah melayani Tuhan itu seperti kita orang-orang bodoh. Gak apa-apalah. Ya kan? Suatu saat saya ditanya orang. Dulu kenapa kamu gak pernah ikut? Dulu saya sering kali diajak teman-teman ikut idol. Kenapa sih kamu gak ikut idol? Bisa kok suaramu. Tapi saya gak mau. Dulu juga pernah ditawari mau vokalis band. Saya gak tahu dari mana dia dapat nomor saya. Berapa kali telepon dulu aku gak mau. Karena saya bilang saya mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Dan hari ini pun saya bisa seperti sekarang. Tidak lepas dan tidak bisa dilepaskan dari andil gereja. Maka saya mau hidup saya persembahkan untuk Tuhan. Walaupun mungkin talenta saya bisa untuk itu. Tapi saya mau fokuskan suara saya dan apa yang saya miliki untuk bekerja. Bukan berarti saudara tidak boleh untuk bekerja di luar. Menurut saya tadi, ada orang-orang yang mungkin suaranya bagus tadi. Dia hanya fokus kepada itu. Dia tidak mau persembahkan juga untuk Tuhan suaranya itu. Jadi kalau untuk hal-hal dunia, wow, dia sangat excited sekali. Tetapi pada saat masuk di hadapan Tuhan, dia mulai nolak. Sorry, nanti udah tua, baru mulai merasakan. Aku mau melayani Tuhan dong.
Padahal sebenarnya pada saat dia sukses pun bisa saja melayani Tuhan kan. Tidak mungkin tidak kan. Kenapa tidak? Menyanyi lagu dunia dan menyanyi lagu rohani. Kalau zaman dulu saya diajari oleh pembimbing saya nggak boleh. Kalau nyanyi lagu dunia itu dosa gitu. Tapi saya pikir-pikir gini. Di dalam diri kita ini kan ada juga namanya kasih eros. Ya kan? Kasih eros itu kan bisa kita ungkapkan lewat apa? Lewat lagu ataupun lewat perkataan, lewat puisi. Jadi Tuhan taruhkan juga itu. Jadi itu nggak salah. Cuma harus kita pikirkan kata-katanya. Jangan kata-kata aku sedang ingin bercinta. Nah itu kan udah jangan kita nyanyikan lagu itu kan. Lagu yang tidak baik kayak gitu kan. Contohnya kalau ada contohnya terus kita udah atau lagu-lagu yang menekan kita gitu kan. Sehingga kita makin sedih gitu. Itu janganlah. Saya dulu kalau sedih, kadang saya suka putar lagu-lagu yang sedih. Akhirnya seperti seorang orang yang galau-galau minta ampun gitu. Sedihnya sampai ke ujung hati. Padahal sebenarnya kesedihan itu tidak kesedih-sedih banget. Tetapi karena kita putar lagu yang sedih tadi, semakin menusuk ke hati kita. Dan itu juga salah, saudara. Janganlah. Tapi kalau kita berlagu dunia boleh gak sih? Boleh dong. Karena Tuhan juga menciptakan kasih eros. Yang perlu ada kasih. Bagaimana kasih antara sesama manusia. Lawan jenis itu. Boleh lah. Tapi fokus kita itu, saudara. Maka kalau kita dewasa dalam Tuhan, kita sudah mulai bisa memilah fokus kita di mana. Kita nggak terus saja di dalam Tuhan. Ada orang juga terus dalam Tuhan. Kalau ngomong sedikit, astaga, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh gitu Pak, saya juga pernah mengalami. Kalau saya melihat sesuatu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebenarnya kalau kita makin dewasa, kalau kita melihat, kalau kita tidak mengingini, tidak masalah kan. Itu, makanya kita makin dewasa kita, sedang kita bisa memilah. Maka boleh juga kita bekerja, boleh juga kita melakukan segala sesuatunya. Tetapi ada prioritas dalam hidup kita, yaitu kerajaan Allah ya tadi. Inilah yang menjadi tujuan kita, saudara. Ada lagu mengatakan seperti ini, yang diciptakan Pak Eras. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu, di ujung jalan nampak matahari kehidupanku yang tak pernah berhenti. Kau buka mataku. Tuhan menjadi tujuan kita. Itulah yang menjadi tujuan kita. Kalau kita sedang berlayar, saudara kasih dalam Tuhan, di tengah laut saat ini, harus ada tujuan kita supaya kita tidak berombang-ambing. Kita tujuan kita. Tujuan kita kemana? Sorga nantinya. Maka setiap tindakan kita, setiap aktivitas kita, harus kita tunjukkan, harus kita perbuat, karena tujuan kita ke surga nanti. Saudara kasih Tuhan, kalau dalam tujuan kita ke dalam satu pelabuhan, di mana kapal kita sedang berlayar, mau ke sana saudara. Tapi kalau kapal yang berlayar, ada syaratnya yang boleh berlabuh di sini, harus ada paspornya, harus muatannya tidak melebihi ini. Apa yang saudara lakukan? Pasti saudara benahi. Kalau buat lihat lu muatannya, melebihi enggak nih, supaya kita ke sana. Itu maksud. Maka kalau kita tahu tujuan kita ke surga, kita harus benahi hidup kita. Kita harus benahi apa yang masih kurang dalam hidup kita. Tapi kalau fokus kita ke surga, tapi kita nggak pernah berdoa, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah beribadah, tidak pernah memiliki saat teduh dengan Tuhan. Bagaimana kita fokus kita ke surga? Istri saya itu seorang sales dalam Tuhan. Jadi saya banyak sekali diajari tentang fokus. Dia kalau sales ya, dia kalau ada satu presentasi yang dibuat dia, saya kadang lihat itu. Terus saya perfect ya, banyak. Ya, jadi kalau saya pun nanti kalau buat satu tulisan atau buat satu player, saya kirim ke dia dulu. Apa yang kurang? Ini kurang nih. Padahal saya tidak menemukan ada satu titik itu. Dalam satu itu saya melihatnya sempurna. Tapi bilang, ini salah nih. Oh iya ya, betul juga ya. Kan nanti gini, itu juga ya gitu. Jadi, karena dia tahu fokusnya. Gitu. Maka, kalau dia seorang sales juga, dia kalau kita ngobrol gitu.
Kadang dia bilang, aduh si anu kurang ini wah. Anggota-anggota ini kurang ini. Kenapa sih? Karena dia kurang fokus sih orangnya. Kalau nggak fokus, jadi masih memikirkan yang lain. Kalau dia fokus, dia akan tahu. Ya, kalau istri saya beberapa kali temani dia contohnya untuk menggolkan satu proyek, ada satu gedung. Dia tuh pintar. Nanti satpamnya bilang, nggak boleh masuk kalau nggak. Dia punya cara. Jadi dia mulai cari kontaknya siapa yang ownernya di situ. Siapa yang menjadi ya yang menjadi pemegang dari kebijakan di sana. Dia akan cari sampai dapat. Gitu. Nanti dia baru telepon, Pak, soon Pak saya ini. Oh iya Bu boleh. Gitu. Nanti kalau satpam bilang mau kemana Pak, langsung disebut padahal belum janjian. Janjian kah? Udah masuk aja. Gitu. Kita bisa sampai kementerian-kementerian yang di Jalan Sudirman itu kita bisa masuk dulu waktu saya ngantar dia ya, waktu Mima hamil Mima karena dia tidak bisa bawa mobil lagi dan saya antar gitu. Dia bisa tembus loh. Maka kalau dikatakan target jangan tanya, dia bisa golkan satu itu. Kalau anggota Bu nggak bisa Bu, nanti saya akan ke sana. Ini dia bilang kemarin saya waktu ke Bandar mah itu ada JIS sekarang mah bagus juga itu bilang. Jadi Jakarta internasional itu kan dari tempatnya internasional apa? Ya, bukan. Yang itu yang tempat bolanya latihan Persija nanti yang sedang dibangun. Jakarta apa itu yang stadionnya Persija Jakarta yang baru dibangun tuh di daerah Sunter. Ya itu kan Jakarta itu yang mirip dengan Borneo ya. Bagus sih dari waktu saya ke bandara saya udah ngomong kemarin ke anak buah saya ada temannya dia untuk dekat tapi katanya nggak bisa. Nanti saya akan ke sana. Ya, semoga gol. Jadi kalau dia bilang saya ke sana, dia tuh udah mulai pikirkan apa yang mau prospek di sana. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengatakan kita ini anak Tuhan, anak kerajaan sorga, fokus kita kepada kerajaan sorga, harus kita pikirkan juga apa yang kurang. Dan kita bilang, aku ini anak Tuhan, Tuhan serius kepada kita. Tetapi Tuhan, kita gak serius sama Tuhan. Kita gak ada seriusnya sama Tuhan. Kita masih serius kepada dunia ini kan. Ya gak sih? Saya juga seperti itu saudara. Jangan berpikir pendeta udah langsung gak bisa nyampe napak kakinya di tanah. Masih, dan saya pun masih bergumul dalamnya. Kadang saya pikir-pikir, dalam gereja ini belum saya siapkan, ini siapkan. Maka kalau saya kasih tahu istri saya, makanya fokus. Dia kalau pergi jalan-jalan, saudara, dia udah catat tuh. Kalau kita mau contohnya pulang kampung, ini. Memang pulang kampung lah, mau jalan-jalan kemana, sikat gigi, odol, dia seluruh hari udah tuliskan itu. Nanti malam hari hanya dia udah mulai sebelum besoknya berangkat hari ini udah disiapkan. Kalau saya enggak, mau berangkat baru berangkat baju. Maka sampai di perjalanan, tinggal ini, makanya fokus. Gitu. Dari kemarin sudah dibilang sih siapkan barang-barangnya. Gitu. Kemarin ada saya mau bawa ke Medan, dari Medan ke sini, ketinggalan. Padahal itu udah saya bayangkan saya akan nikmati nanti ini. Tinggal akibat ngobrol. Maka dia bilang, makanya fokus. Gitu. Ya kan? Fokus. Maka hari ini saudara kasih sama Tuhan. Tapi carilah kerajaan Allah serta kebenaran. Fokus. Mulai kita fokus sekali. Kalau kita fokus kita kerajaan surga. Maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau enggak, kalau kita masih berpikir dunia ini silakan. Tapi nanti jangan menyesal saudara kasih sama Tuhan. Seperti saya tadi. Ketinggalan ternyata ininya. Ya. Nanti pada saat Tuhan datang. Ya. Padahal aku bisa berbuat sesuatu untuk itu. Aku tidak kerjakan. Ampuni aku Tuhan. Tidak lagi ya. Ampun untuk itu.
Karena itu waktu berjalan dan akan terlupa. Maka saudara kasih Tuhan, kita mulai harus fokus kita kemana? Kepada Tuhan kah? Atau kepada dunia ini? Alkitab ini mengatakan, kalau kita fokus kita kepada dunia ini, orang yang tidak kenal Tuhan pun melakukan itu. Berarti kita sama dengan itu. Mari mulai sekarang kita berubah, bertobat. Kita arahkan fokus kita kepada kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari datang di hadapan Tuhan, tundukkan kepala kita, saudara kasih Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Oh, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan juga kami boleh Tuhan, untuk boleh memuji-muji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang indah, yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih atas kesempatan ini. Materaikan di hati kami ya Tuhan. Supaya kami tak berbuah, bertumbuh. Dan firman ini boleh menjadi penegur untuk kami. Supaya kami semakin hari semakin boleh berbuah, fokus kami kepada kerajaan. Hari ini kami belum fokus, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kau yang sungguh begitu baik bagi hidup kami. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Itu tuntunan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Apa? Terima kasih atas apa yang Kau kerjakan. Materaikan firman-Mu di hati kami. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali kita katakan pujian yang memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Mereka katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu
kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, angkat tanganmu katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang sangat maksud dan tujuan kami Tuhan kirimkan ke muka bumi ini. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus menjaga iman kami, menjaga iman percaya kami dan terus kuat di dalam mengiring dan mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Ronald Saragi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini biar nyatakan sesuatu yang baru terus dan terus lagi Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, perluas daerah pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus dan juga anak-anaknya dan istrinya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik, jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami, setiap rupiah yang akan kami berikan, biar Tuhan yang memberkati. Bahkan jemaat Tuhan, setiap kami yang sudah ambil bagian dalam memberkati gereja Tuhan, biar kiranya juga Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Ya, terima kasih Bapak Saudara kasih Tuhan buat persembahan yang diberikan, Tuhan berkati. Dan terima kasih juga buat setiap persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan lewat GKI Getsemani. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita dalam setiap apapun yang pekerjaan kita lakukan. Dan Saudara kasih Tuhan, jangan lupa bahwa setiap hari Selasa kita ada doa pagi jam 5 pagi ada di Zoom. Dan juga setiap hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 7:30 malam. Dan juga setiap hari Sabtu Saudara kasih Tuhan kita ada ibadah doa pagi juga, yaitu jam 5 pagi. Serta Saudara jangan lupa setiap hari Jumat ada Getsemani bertumbuh setiap jam 8 malam. Saudara boleh menyaksikannya dan boleh like, share, dan boleh sharekan ke teman-teman kita supaya juga boleh jadi berkat bagi mereka dan kita semua. Terima kasih Saudara kasih Tuhan untuk kehadiran Bu Saudara dan juga untuk apapun yang Tuhan Saudara lakukan untuk GKI Getsemani. Tuhan berkati. Mari saatnya kita akan sama-sama bangkit berdiri Saudara kasih Tuhan, naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Dan juga kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan mengakhiri doa ibadah kami. Berkati kami semua, jemaat-Mu yang hadir, jemaat-Mu juga yang ada di rumah, yang ikut menyaksikan dalam live streaming. Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu untuk saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit. Biar Tuhan yang menyembuhkan. Mereka yang saat ini yang mengalami keterikatan, mengalami masalah pergumulan dalam keluarga, dalam persoalan, dalam anak-anak, Tuhanlah yang menolong mereka. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu setiap kebutuhan jemaat-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, mungkin dalam untuk membayar uang sekolah anak, untuk membayar sewa rumah, bahkan untuk pekerjaan Tuhan yang belum dapat. Tuhan tolonglah. Tuhanlah yang memberikan pertolongan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, berkati ya Tuhan. Berkati Presiden kami Joko Widodo. Berkati juga semua staf-stafnya. Demikian juga tempat ini berkati owner, berkati Yuto Tiur yang sudah memberikan waktu kepada kami. Untuk kami boleh beribadah, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu setiap kami yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Tuhan berkati Elsa dan juga Paul, Aaron dan juga Glorious dan Lone yang sudah memberikan waktu mereka untuk boleh melayani pekerjaan tempat ini. Nah, sebentar Tuhan, kami mau pulang, biarlah tangan-Mu sendiri yang memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan kita. Pulanglah, terima berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Bapa Surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis secara kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji nama Tuhan, di mana kita selesai. Saudara kasih Tuhan terus berkati kita semua. Haleluya. Amin.